Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai selamat siang karena wajah-wajah saya katanya tuh kayak orang Kristen. Nama saya sebenarnya bukan Iksan. Jadi ini perkenalan ya. Nama lengkap saya itu sebenarnya Sukran Iksan. Kurang Islam apa ya? Sukran kan? Terima kasih ya. Nama lengkap saya itu Sukran Iksan. Cuman ketika saya ada di Kemendikbud, itu bosnya Bu Yuyun namanya Kang Ganjar, itu yang mengganti nama saya. Akhirnya teman-teman di PDM 1 itu semua sekarang ada yang panggil Bang Ican, Bang Iksan gitu. Pokoknya Ican, Iksan itu pasti orang PDM 1 di kementerian. Jadi kalau yang teman-teman lama saya pasti panggil nama asli saya gitu. Iksan itu sebenarnya marga saya. Makanya saya sering bilang, kalian nih kakek buyut saya dipanggil-panggil begitu saja ya. Nanti bangun dia. Iya, sebenarnya saya datang tuh pengen nonton Bu Yuyun memberikan penimasan, tapi kok tiba-tiba disuruh bicara di sini ya? Saya bingung ya. Oke, tadi saya dengar dari Bu Yuyun tadi tentang, mungkin saya mewakili teman-teman di Rektorat. Mohon maaf jika memang pemilihan sekolahnya kayak tadi yang disebutkan ternyata ada yang sudah tutup. Nah itu mungkin kupernya kami aja ya, kurang pergaulannya orang di Rektorat. Tapi sebenarnya saya mau ini dulu ya, karena saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya saya bukan orang PAUD dulu. Tahun lalu, bukan dulu tapi tahun lalu saya di Direktorat PAUD. Sekarang saya akselerasi, jadi saya naik. Jadi saya sekarang Direktorat SMP. Nah, jadi saya melewati SD, tidak SD lagi, langsung SMP. Jadi, tapi di kementerian itu ada namanya PDM. Jadi PDM 1 itu khusus mengurusi sekolah penggerak, dan di PDM 1 itu semua jenjang ada, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB. Makanya kalau kegiatan PAUD itu kadang orang SD ada yang berhubungan dengan SP ya. Kadang orang SMA ada, kadang orang SLB ada, atau sebaliknya kegiatan SMP pasti orang yang dari jenjang lain pasti ada. Jadi cuma tadi juga saya sudah ngobrol banyak lah dengan Pak Sofian di kantor. Ternyata saya baru ketemu banyak cerita. Sebenarnya kita di Direktorat itu kalau turun kayak gini tuh kita pengen dengar cerita. Apa sih yang paling menarik, karena kita kalau bikin kegiatan itu kita selalu pengen mendengarkan cerita, dan terutama cerita praktik baik dari setiap sekolah gitu. Jadi ini tiba-tiba saya ditodong sama Bu Yuyun. Apa ya, sebenarnya kadang juga Bu Yuyun memang ketika saya pengalaman ketika saya di SMP ini, saya selalu diminta oleh ketua tim kerja kami untuk selalu memilih sekolah. Misalnya kami mau buat kegiatan, kalau di SMP itu kita bikin buku praktik baik. Jadi angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3. Nah angkatan 1 itu bukan saya tidak terlibat karena waktu itu saya masih di PAUD. Angkatan 2 kemarin itu saya terlibat full. Saya selain memilih sekolah, saya juga menulis di situ. Jadi saya sangat senang ketika sampai di sekolah itu saya mendengar banyak cerita. Kalau di video yang PAUD tuh, karena tahun lalu tuh kita gencar sekali untuk mengkampanyekan YouTube ya. Akhirnya subscribernya lumayan banyak yang nonton, yang dari Donggala. Kalau nonton video praktik baik di YouTube khusus PAUD itu PAUD apa nama saya lupa, tapi Donggala itu penontonnya lumayan banyak, karena memang waktu itu ketua kelompok kerja Pak Roland itu memang maksa kita untuk terus menyebarluaskan video ini, jadi lumayan banyak. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, mungkin Bu Yuyun sudah banyak memberikan materi tentang pembahasan tentang kurikulum, tentang apa itu kurikulum merdeka, apa itu P5 dan lain sebagainya. Mungkin
Cuman kalau kita turun kayak gini tuh kita pengen menyatukan persepsi dulu sebenarnya. Saya mau tanya nih ke ibu, kalau senang di PAUD tuh gini maksudnya, ibu-ibu aja, bapaknya kurang ya. kalau PAUD kan apa? Kayak bunda, kalau bapak berarti Yanda ya, iya kan? Kalau itu bapak ada. Yanda bukan sih, Yanda kan? Iya bener, Yanda kalau sekolah-sekolah. Iya kali dipanggil apa Pak? Yanda ya? Oh Pak aja ada Yandra. Oh enggak ada. Bikin apa jadi panjang. Iya. Bapak. Jadi ini aja sih kita berbagi aja ya, berbagi cerita aja. Saya tadi yang dibilang sama Pak Sofyan, saya baru saja turun dari pesawat tadi 9:30. Saya langsung, karena saya tuh janjian sama Pak Sofyan jam 10. Karena pesawat saya waktu dari Palangkaraya, saya lihat tuh jam 7 dari Palangkaraya. Saya pikir mau sampai setengah 9 pasti bagasi sedikit. Jam 10 lah saya sampai di kantor. Tapi ternyata tadi agak nggak tahu kenapa Garuda dia. Tapi tadi memang di Palangkaraya itu kotanya tertutup kabut. Jadi mungkin itu akhirnya di delay selama 30 menit. Gitu. Jadi saya pengen kesini tuh saya cuma pengen tahu sih kira-kira kalau menurut ibu-ibu, guru yang mengerti tentang kurikulum merdeka, apakah itu sudah tentu dia pengajar yang baik? Itu pertanyaannya mungkin. Gimana Bu? Guru yang mengerti dengan kurikulum merdeka, apakah dia sudah tentu menjadi pengajar yang baik atau belum? Hah? Tidak juga. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Minimal memahami lah. Minimal memahami. Oke. Iya. Kurikulum merdeka ini sejak awal tuh memang banyak miskonsepsi, banyak sekali miskonsepsi yang terjadi di bawah ya, di sekolah-sekolah, di kepala sekolah dan lain sebagainya. Misalnya begini Bu, saya ambil contoh P5. P5 itu miskonsepsinya di mana? P5 itu miskonsepsinya itu ada pada masalah produk dan proses. Kebanyakan pada awal-awal tahun, awal-awal sekolah penggerak itu kebanyakan masih berpusat pada produk. Jadi mereka menganggap bahwa P5 mereka itu baik dan bagus itu kalau produknya itu berhasil. Misalnya di sini di Tangerang ini khasnya apa? Terus anak-anak diajarkan untuk membuat pecak ya. Kalau makan pecak iya. Nah, misalnya gitu. Jadi ternyata kalau yang dilihat hasilnya, berarti pecak itu akan laku dengan banyak. Itu kan yang diinginkan atau yang dipahami oleh banyak kepala sekolah dan guru-gurunya. Tapi ternyata bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah prosesnya. Kenapa sih pecaknya pas apa tadi Pak? Haji Muhammad itu enak dan dicari orang, walaupun dia berada di dalam gang, ya kan? Gang kecil kan? Tapi dia ditahu oleh orang. Kenapa? Karena prosesnya dia membuat agar pecaknya itu enak. Dia harus campur bawangnya berapa banyak dalam satu piring. Dia harus mencampur cabenya berapa banyak. Sama apa tadi? Kayu. Sama Kunci. Bukan kunci gembok. Nah itu prosesnya. Jadi ketika dia berprosesnya panjang, maka yang pasti produknya itu pasti laku. Nah itu sebenarnya itu yang diharapkan. Bukan P5-nya, anak-anak kita bikin ini terus lakunya banyak, bukan seperti itu. Itu awal-awal tuh karena saya dulu sebelum di PAUD saya di Beskap juga. Jadi di Beskap itu kami menemani sekolah selama 2 bulan. Jadi saya tuh kayak penjaga sekolah. Jadi guru siswanya belum datang, saya sudah ada di sekolah. Terus saya di dalam, saya duduk sambil melihat gurunya masuk, siswanya masuk itu ngapain saja, dan itu saya tulis.
menjadi catatan harian kami. Karena angkatan 1 tuh ya jujur-jujur saja, angkatan 1 tuh belum ada namanya kurikulum merdeka. Masih ada apa Bu namanya? Sebelum prototype, ya kan? 13. Enggak, yang mau ke Prototype. itu yang kedua, saya lupa yang pertamanya. Ya, yang pertama itu kemudian muncul namanya prototype, baru di angkatan kedua namanya kurikulum merdeka. Jadi angkatan ke-1 tuh sebenarnya ini menurut saya secara pribadi itu orang-orang hebat. Kenapa? Karena mereka tuh belajar sendiri, belum ada apa-apa. Jadi mereka tuh kasarnya nih kelinci percobaan. Iya, karena mereka dikasih ini loh kurikulumnya, silahkan belajar sendiri. Dan itu makanya saya bilang angkatan 1 itu tangguh. Kalau angkatan kedua itu sudah pas, sudah di ini kan bahwa kurikulumnya kurikulum merdeka, gitu. Makanya angkatan kedua itu sudah banyak belajar di angkatan 1 dan sudah banyak buku yang ada. Gitu. Nah, kurikulum merdeka tuh kenapa banyak sekali yang miskonsepsi? Misalnya gini juga, kata merdeka. Apa sih definisi merdeka itu? Bebas. Nah, kalau di KKBI itu kan bebas dari belenggu penjajah, ya kan ya? Definisinya kayak gitu. Nah, terkadang tuh guru dan kepala sekolah, mohon maaf ya Bu Yuyun dan ibu-ibu gurunya, kadang tuh kepala sekolah dan guru-guru tuh berpikirnya begitu. Makanya kata merdeka tuh bisa ditafsirkan berbeda. Ada yang bilang bebas, oh berarti anak-anak kita bebaskan aja, gitu kan? Oke, dia belajar sesukanya dia. Pernah dengar nggak ini? Kalau saya tuh sering dengar ada fasilitator di sini. Nggak ada? Oh, nggak ada fasilitator, nggak datang. Oh, nggak ada. Ya udah kita ngomongin dia lah kalau gitu. Jadi kadang fasilitator tuh gini, dia bilang begini. Jadi karena ini adalah kurikulum merdeka, makanya ketika siswa itu dia lebih senang menggambar, maka biarkan dia menggambar, dia tidak perlu mendeskripsikan itu. Kan kayak gitu. Pernah dengar nggak? Nah itu sebenarnya salah. Karena kalau kita paksakan kalau cuma siswanya tuh dia menggambar saja, kan semua itu tetap harus ada yang dituliskan, ada yang dibaca. Kalau saya bisa melukis abstrak, mungkin cuma saya yang tahu artinya apa. Saya kasih lihat ke ibu-ibu ya, apalagi orang yang tidak paham dengan itu akan bingung. Anak cuma disiram cat doang itu, kan gitu. Jadi itu banyak sekali miskonsepsi yang terjadi. Makanya kurikulum merdeka itu selalu tetap disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Sangat baik ketika tadi saya bicara, ternyata di Banten ini luar biasa juga, karena Pak Sofian katanya dinas juga memaksakan dalam tanda kutip pada sekolah pengimbas untuk menambah 3 sekolah lagi. Artinya kan ini kayaknya cuma di sini Pak Sofian, karena di sekolah lain, di tempat lain kan saya baru pulang. Saya ini estafet, saya dari Jambi pulang di rumah hari Minggu, Senin saya ke Aceh, Senin saya balik, saya langsung ke Palangkaraya saya langsung ke sini. Lama-lama jadi Bang Tohib saya. Jadi pulang anak panggil om ya. Jadi gitu, yang saya temukan memang sekolah-sekolah pengimbas itu cuma mengimbaskan ke 3 sekolah yang dipaksa oleh Kemendikbud tadi lewat BPMP. Gitu. Itu cuma 3. Nah, tadi saya kaget, makanya pas saya cerita sama Pak Sufyan katanya ada 6 sekolah. Kok banyak sekali? Cuman ada satu hal yang saya salut dengan sekolah-sekolah PSP Angkatan 1 terutama di daerah. Saya kemarin di Kalimantan itu sekolah pengimbas itu ada di pusat, di ibu kota, namanya Desa Kurun, Kota Kurun. Dia mengimbaskan 3 desa. Desa yang pertama, dari kota ke desa yang pertama, ke sekolah yang pertama, itu 2 jam lebih. Dan jalannya jangan membayangkan jalan di sini ya. Saya sudah merasakan itu kemarin, lumayan.
sekolah yang kedua, dari sekolah yang pertama ke sekolah yang kedua itu 2 jam. Nah dia kalau mau ke sekolah yang ketiga dia harus balik lagi ke kotanya, baru putar lagi selama 5 jam. Ya, jadi dia kalau pengimbasan itu dia tidak bisa langsung 1 hari, itu tidak bisa langsung 3. Jadi setiap sekolah itu perlu waktu 1 hari, 2 hari, karena 1 hari perjalanan, 3 hari, 1 hari pengimbasan, 1 hari pulang, gitu. Jadi kemarin tuh lumayan karena bandaranya tuh di Palangkaraya, dari Palangkaraya ke kotanya itu 4 jam, 4 jam ke desa, dari kotanya ke desa tuh 2,5 jam, jadi lumayan. Kami sampai tadi malam di hotel di Palangkaraya jam 10 malam. Kami sampai jam 10 malam. Jadi Pak Samsul, saya sama Pak Samsul itu langsung tidur. Cuman saya karena ada sepak bola semalam, jadi saya nonton dulu. Akhirnya saya tidur sekitar jam 2. Saya bangun jam 4. Saya ke bandara jam 6. Ya silakan Bu. Ya silakan Bu. Ayo Bu, silakan. Kan orang PAUD suka dongeng ya anaknya ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, tadi ya tentang kurikulum merdeka. Jadi makanya saya bilang kenapa kalau cuma menggambar itu banyak yang kemudian salah tafsir. Misalnya begini. Ada yang bilang bahwa iya karena dia cuma mampu menggambar, tidak mampu menuliskan, ya kan? Ada yang bilang begitu kan? Walaupun dia tidak mampu menuliskan, maka ada yang namanya alat bantu sebenarnya. Misalnya begini, saya guru, saya menyuruh murid saya dalam kelas, silahkan kalian keluar dan mengambil mangga, 1 murid harus mengambil 5 mangga. Misalnya saya suruh begitu, murid yang pertama itu tinggi, yang kedua sedang saja, yang ketiga pendek. Kira-kira gimana caranya? Apakah murid yang 3 ini, apakah yang tinggi itu ambil 5, yang sedang itu ambil 3, yang paling pendek ambil 2 saja? Apakah begitu? Sementara instruksi saya, seluruh siswa yang ada dalam kelas harus membawakan saya 5 buah mangga. Artinya semua kan harus membawakan saya 5 mangga kan? 5 buah mangga kan? Nah itu kan ada cara-caranya. Mungkin yang tinggi, yang paling tinggi, dia berdiri kemudian langsung metik, bisa. Tapi yang sedang aja, itu dia harus cari cara. Nah caranya apa? Mungkin dia ambil kursi, dia naik kursi, dia petik mangganya. Yang penting harus 5. Nah yang paling pendek nih kalau cuma kursi dia nggak nyampe. Maka dia harus ambil meja lagi, dia harus taruh kursi di atas meja untuk bisa mencapai mangga itu. Nah itu namanya alat bantu. Jadi kan di kita juga itu semua itu harus ada alat bantu. Kita bukan hanya sekedar belajar, tapi tetap perlu alat bantu. Makanya itu yang saya sampaikan bahwa memang banyak miskonsepsi yang terjadi ketika kurikulum merdeka ini hadir di tengah-tengah dunia pendidikan gitu. Saya awal-awal tuh waktu masih di Biaskap itu saya berdiskusi lama dengan ketua kelompok kami Pak Irsad di Biaskap. Saya bilang gini, kan Pak Irsad bilang yang dicita-citakan di sekolah itu kan sekolah ramah anak, ya kan? Jadi guru-guru nggak boleh mukul siswa, nggak boleh cubit dan lain sebagainya. Saya bilang ke Pak Irsad, saya tuh dari keluarga guru, ibu saya guru, bapak saya guru. Ibu saya tuh guru agama. Dan ibu saya tuh di kampung dikenal malaikat pencabut nyawa. Iya, anak-anak paling takut. Jadi anak-anak tuh kalau lihat dia, waktu maghrib dia kalau mau pergi sholat ke masjid, itu anak-anak lari semua terus begini. Makanya dia dibilang malaikat pencabut nyawa. Dia kalau pukul siswanya, dia ngajar di SD. Dia pukul siswanya itu orang tua siswanya lewat, itu diam saja karena orang tuanya itu mantan muridnya dia juga. Jadi sudah tahu ininya dia. Jadi suatu saat waktu dia pensiun,
dia digantikan sama, mohon maaf ini bukan apa, orang Solo. Tahu kan orang Solo gimana ya ngomongnya, ngajar ke orang Timur. Bisa dibayangkan tuh, orang Timur diajar sama orang yang selembut itu. Jadi waktu di kelas, anak-anak SD kelas 3, dia bilang jangan ribut ya, nanti saya pukul. Si ibu gurunya bilang gitu, terus anak-anak naik kursi, coba pukul, gitu. Nangis gurunya. Akhirnya tuh orang tua murid itu datang ke rumah saya dan minta ibu saya untuk ngajar lagi. Kenapa? Karena memang anak-anak di sana tuh kalau nonton film Laskar Pelangi, si Kucai ketua kelasnya bilang, mohon maaf, anak-anak setan semua di sana tuh. Jadi ya sebenarnya orang Timur tuh nggak kasar-kasar banget, cuman orang Timur tuh mukanya aja sangar tapi hatinya development. Iya, Hello Kitty bisa gitu. Gitu jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kurikulum Merdeka itu diterapkan di sekolah, ini juga menjadi catatan juga waktu angkatan pertama itu tentang fasilitator. Yang tadi saya bilang kita mau ngomongin fasilitator. Banyak fasilitator itu, terutama di PAUD itu yang paling banyak bermasalah. Karena fasilitator yang menangani PAUD atau dulu kan pelatih ahli namanya ya. Dulu pelatih ahli, kemudian baru diganti sekarang fasilitator. Pelatih ahli itu di PAUD itu banyak lulusan pendidikan, tapi bukan pendidikan usia dini. Itu yang kemudian miskonsepsi terjadi juga di situ. Jadi guru-gurunya atau kepala sekolahnya sudah bikin IHTS, sudah ikut ini itu, pelatih ahlinya itu masih miss dengan itu. Akhirnya angkatan pertama pusat di Beskap itu kita mengevaluasi itu dan banyak diganti, banyak sekali diganti, terutama di wilayah Sulawesi sampai ke Papua itu banyak diganti gitu. Kemudian karena di semua 5 jenjang ini kan paling beda tuh kan 2, PAUD dengan SLB. Itu tidak boleh kita samakan dengan SD, SMP, SMA, tidak bisa. Karena 2 ini, yang satu masih anak-anak yang perlu harus banyak perhatian dan lain sebagainya. Yang satu lagi kan memang anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Kayak kemarin saya di SMP di Kalimantan tuh Pak Sofian, SMP kelas 1 kelas 2 tuh belum bisa baca. SMP kelas 1 kelas 2 belum bisa baca. Dan itu biasa saja. Bahkan menjadi prestasi jika anak kelas 1 SMP bisa baca. Itu sudah luar biasa. Saya bicara dengan ibu kabitnya itu, dia bilang itu kalau yang kelas 1 sudah bisa baca kita senang sekali. Itu karena memang Kalimantan itu, makanya saya bilang Kalimantan itu daerah kaya lah. Ya itulah resiko ketika ada di daerah yang punya hasil bumi luar biasa. Ya anak-anak cuma dulang was dapat. Makanya tingkat putus sekolah, pernikahan dini itu banyak sekali. Jadi ketika kita mengkampanyekan kurikulum Merdeka, orang tuanya masa bodoh dengan itu. Anak saya yang penting dia tiap hari sudah menghasilkan duit. Satu hari itu bisa berpenghasilan dalam 1 hari bisa sampai 1 juta. Nah 1 juta kita di sini kan kita harus kontak banting ya biar dapat 1 juta. Gitu. Jadi memang awal-awalnya tuh berat. Kurikulum Merdeka ini sangat berat dilalui oleh teman-teman di angkatan 1. Kemudian angkatan 2 sudah lumayan baik. Apalagi angkatan 3 yang sudah sangat banyak ya, dia mau belajar di mana saja sudah sangat banyak. Nah, jadi mungkin saya saya hanya bisa memberikan semangat kali ya kepada Bapak Ibu guru yang sudah diberikan pengibasan oleh Bu Yuyun dan teman-teman. Kemudian mungkin dapat belajar, tapi ibu-ibu yang ini kepala sekolahnya mana? Ini ada kepala sekolahnya? Ini Pak. Oh ibu pernah ikut daftar PSP? Oh memang nggak pernah daftar. Oh, kalau bapak nggak juga. Kalau ibu, oh memang belum daftar ya? Belum. Kalau
begitu ya. Saya sudah ada dapat kisi-kisi tadi dari Pak Sofian, kenapa tidak daftar? Saya maunya pengennya di kamar. Gimana? Pengen tahu jadi ganteng sih. Dia maunya nggak mau daftar pengen tidak tahu. Oh itu. Dia nggak mau daftar pengen dilamar. Oh gitu. Catat ya. Dicatat berarti ya. TK apa tadi? Insan mulia. Insan mulia. Insan mulia. Oh insan mulia. Iya Bu, nanti coba saya sampaikan lah ke Mas Yusuf sebagai ketua kelompok di PSP PAUD khususnya. Otomatis ya. Hah? Iya, siapa tahu angkatan 4 sendiri gitu. Siapa yang ganti Bu? Siapa yang berani ganti? Ya, itu juga satu kemarin. Mungkin ini saya berbagi lagi karena Ibu bilang besok mau diganti kurikulumnya. Itu kemarin saya di daerah juga begitu. Banyak yang kemudian, aduh, sudah mau ganti lagi menteri. Ini yang lain baru diimbas ya, baru diimbas kok udah mau ganti lagi. Tapi mudah-mudahan tidak, Bu. Mudah-mudahan tidak. Kalau kami sih, ya kalaupun diganti, kita semua yang akan kita semua susah juga sih, bukan cuma Bapak Ibu. Ya kami juga akan menyesuaikan juga dan sebagainya. Jadi ya kita ini mungkin harapan kita bersama lah. Mudah-mudahan tidak diganti. Kalau memang ada kekurangan di kurikulum Merdeka, itu saja yang kemudian diperbaiki. Karena jujur ini nggak tahu ya, kalau ini dipautkan mungkin belum lihat tingkat siswanya, peserta didiknya seperti apa. Tapi kalau di SD, SMP, SMA itu ada masukan yang paling, dan itu menurut saya juga pas, karena saya di lapangan saya melihat bagaimana tingkah laku peserta didik. Jadi kurikulum, salah satu kelemahan kurikulum Merdeka adalah budi pekerti, peserta didiknya. Karena tadi miskonsepsi tentang merdeka tadi, bebas tadi, akhirnya diberikan sebebas-bebasnya kepada siswa untuk belajar. Padahal kan harus ada koridor-koridornya gitu. Nah itu dari awal miskonsepsinya di situ. Akhirnya saya pernah yang mendampingi sekolah di Medan itu, saya di depan begini, gurunya di pintu situ, siswanya sebelah sana, sekitar berapa meter. Itu pakai batu bata tuh dia lempar gurunya. Untung gurunya tuh mungkin nasibnya masih baik, pas dia lagi nunduk kuncinya jatuh dan pas nunduk, jadi batunya kena pintu, jadi bunyinya tuh kencang banget. Jadi itulah makanya saya bilang dari awal kita diskusi dengan Pak Irsa, susah ketika anak-anak yang wataknya keras dan kita tidak bisa menyentuh mereka, kita tidak bisa melarang mereka, jadinya akan lebih mudah kayak gitu. Karena di daerah Medan yang di Mandoge itu memang penghasil kelapa sawit. Jadi memang anak-anak sudah lebih, tanya anak SMP mau lanjut ke SMA mana? Oh enggak sekolah lagi karena kita sudah dapat duit gitu. Dan di kemarin katanya di Kuala Kurun itu, di Gunung Mas, Kabupaten Gunung Mas, itu dari Polresnya itu tingkat narkoba sudah wilayah hitam. Dan itu yang pakai itu anak-anak SD sampai orang tua gitu. Saya dapat waktu di Medan, di Mandoge itu saya dapat kasus juga tuh lumayan ini juga tuh. Waktu mereka lagi apel pagi, ada siswa perempuan kelas 1 SMP itu, mohon maaf ya, itu sedang mengirim balas chat sama pacarnya, itu mengirimkan foto-foto vulgarnya mereka berdua. Itu kami temukan di saat pagi-pagi mereka sedang ini di lapangan gitu. Jadi banyak hal, makanya memang masukan kemarin yang kami dapat itu kebanyakan memang masalah budi pekerti anak-anak itu sangat kurang. Makanya memang kan kalau kami turun ke lapangan kayak gini,
Makanya saya bilang tadi, kami pengen dengar cerita dari guru-guru, dari teman-teman yang sudah BSP dan sebagainya, apa sih? Karena kita pengen dengar cerita menarik gitu, cerita menarik pasti menarik, saya yakin pasti menarik. Karena itu yang tadi kami bilang bikin buku SMP Negeri 1 Tempunan itu di Kalimantan Barat. Itu kita kalau ke situ kalau musim hujan, kami harus menyusuri Sungai Kapuas. Sungai Kapuas itu besar sekali, kami harus menyusuri itu. Itu dia sampai diliput TV Kalimantan dan TV One. P5-nya dia bikin hidroponik, dan hidroponik itu bisa membiayai sekolahnya. Jadi luar biasa, makanya saya paksa harus ke situ, walaupun jauh saya yang turun ke situ dan kami menulis tentang praktik baiknya. Di Cilegon, SMP Negeri 8 Cilegon. Saya pikir karena SMP Negeri 8 Kota Cilegon adanya di pusat kota, ternyata adanya di gunung, lumayan jauh dari kotanya. Itu sinyalnya susah, Bapak Ibu. Tapi dia susahnya sinyal itu bikin termotivasi, dan sekarang siswa-siswanya itu kalau ke sekolah absennya pakai barcode, Pak. Iya, absennya pakai barcode ya, gitu. Jadi ada sekolah-sekolah, kemudian SMP swasta di Kota Tidore, itu saya datangi juga. Itu kepala sekolahnya tuh kombelnya tuh luar biasa, bahkan praktik baiknya hampir satu provinsi itu dia yang pelopor komunitas belajar. Nah, itu kami tuliskan dalam bentuk buku praktik baik nanti. Cuman sayangnya saya nggak bawa oleh-oleh buku praktik baik itu, tapi dekat lah ya, tinggal kita paket aja bisa ya. Paket ke sini, Pak. Iya. Tapi yang PAUD kan ada juga. PAUD tuh kalau di websitenya kan pasti ada yang, kalau nggak salah tuh judulnya terbit dari timur, matahari terbit dari timur kalau nggak salah. Itu buku praktek baiknya PAUD. Nah, kebetulan itu teman saya yang nulis, jadi agak enggak gitu. Jadi sekarang itu sebenarnya ibu-ibu yang sekolahnya bukan PSP itu bisa belajar banyak sekali. Kalau mau banyak tanya-tanya ke GTK itu selalu buka ruang di websitenya dia untuk, kalau tidak salah tuh hari Senin, Rabu, Jumat itu ada ruang-ruang diskusi. Silakan banyak bertanya ke situ, silakan Bapak Ibu. Atau ke BPMP kan di Banten kan, bisa saya tahu main-main, udah kenal sama Pak Wiki kan, silakan main-main gitu. Atau sama ibu-ibu pengawasnya yang mungkin selalu mengawasi. Atau ke Pak Sofian bisa, tapi yang paling dekat mungkin ke Bu Yuyun ya, karena komunikasi terus ya. Jadi Ibu Yuyun ini kan perpanjangan tangan dari Kemendikbud untuk memberikan hal-hal yang baik gitu. Saya rasa itu saya sih Bu Yuyun, saya tidak ada persiapan sama sekali, saya hanya bercerita karena ini saya jujur masih oleh-oleh. Jadi mudah-mudahan kalau memang mau kita diskusi, ayo, saya dekat, saya cuma di Jakarta, saya bisa naik kereta, ayo kita cerita-cerita, atau lewat HP bisa, silakan. Bapak Ibu mau tanya-tanya apa, asal jangan tanya kapan kami lulus PNS, jangan ya, itu bukan hak saya. Oke, mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.